Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Agusirani, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap dengan jurusan Teknik Mesin dengan kelas TM3B. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang peralatan instalasi sebagai tugas UTS kelistrikan mesin perkakas. Peralatan pokok instalasi merupakan perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian listrik. Komponen yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik banyak macamnya. Namun, dalam peralatan instalasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu bahan instalasi, yang kedua itu pipa instalasi, yang ketiga itu saklar, dan keempat PHB. Yang pertama itu bahan instalasi. Isolator atau penyekat ialah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Isolator banyak digunakan sebagai isolator kabel yang dipakai sebagai pengantar pada instalasi listrik. Bahan yang banyak digunakan sebagai insolator ialah porselen, mika, kaca, keramik, kertas, dan lainnya. Benda isolasi. Bahan isolator yang bisa digunakan sebagai bahan penyekat pada pengantar listrik ialah yang pertama itu bahan isolasi berserat dibagi menjadi 3, isolator kain, isolator kertas, dan isolator goni. Yang kedua itu bahan isolasi karet. Yang ketiga bahan isolasi PVC. Yang selanjutnya adalah pipa instalasi. Fungsi dari pipa instalasi untuk melindungi pemasangan kawat penghantar. Maksud dan tujuan pemasangan pipa pada instalasi listrik antara lain untuk memberikan perlindungan pada penghantaran terhadap gangguan mekanis yang mungkin terjadi pada penghantaran. Selanjutnya, sebagai tempat untuk meletakkan atau menyalurkan kabel penghantar di dalamnya. Yang selanjutnya, untuk mempermudah pembongkaran dan pemasangan kembali penghantar pada waktu perbaikan penggantian penghantar yang rusak. Macam-macam pipa instalasi. Pipa instalasi yang digunakan dalam instalasi listrik antara lain yang pertama itu pipa besi atau baja union, yang kedua itu pipa PVC plastik, yang ketiga pipa spiral fleksibel, yang keempat itu pipa Glavins. Yang pertama, pipa union merupakan pipa yang terbuat dari plat besi dan dibuat oleh pabrik tanpa menggunakan las dan diberi cat menir berwarna merah. Pemasangan pipa union umumnya dipasang pada tempat yang kering dengan maksud menghindari terjadinya korosi atau karat. Yang kedua itu pipa PVC atau paralon plastik. Penggunaan pipa PVC sangat cocok untuk daerah lembab sebab tidak akan menimbulkan korosi. Namun demikian pada pipa PVC ini mempunyai kelemahan yaitu tidak tahan digunakan pada suhu kerja di atas 60 derajat Celcius. Yang ketiga itu pipa fleksibel. Pipa ini dibuat dari logam yang mudah diatur dan lentur. Dipakai sebagai pelindung pada pengantar instalasi tenaga seperti mesin bubut, pres, mesin scrap, serta di kapal laut. Yang keempat itu pipa Glavins. Pipa ini banyak digunakan pada truk standar, tiang lampu taman, dan pipa Glavins ini biasanya juga disebut pipa leading. Peralatan selanjutnya dari instalasi adalah saklar. Saklar termasuk bahan jadi tinggal pasang. Saklar merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memisahkan dan menghubungkan arus listrik. Berdasarkan kegunaannya, saklar banyak digunakan dan banyak macam dan jenisnya. Misalnya saklar penerang, saklar tangkangan tinggi, saklar instalasi tenaga, saklar elektronik, dan lainnya. Berdasarkan pemasangan di luar tembok, di dalam tembok, saklarnya
terpasang di dalam tembok menempel rapat. Berdasarkan prinsip kerjanya, saklar yang pertama itu saklar putar, yang kedua itu saklar jungkit, yang ketiga itu saklar tarik, yang keempat saklar tekan, dan yang terakhir itu saklar tuas. Peralatan selanjutnya dari peralatan instalasi adalah perlengkapan hubungan bagi. Perlengkapan hubungan bagi dan kendali ialah satu perlengkapan atau peralatan listrik yang berfungsi sebagai pengendali, penghubung dan pelindung serta pembagi tenaga listrik dari sumber tenaga listrik seperti pembagi, gardu induk, gardu distribusi, dan transformator ke seluruh pelayanan atau ke pelanggan. Menurut ukuran dan bentuknya, PHP disebut almari, kotak, atau menjadi penghubung bagi. Ciri-ciri lemari penghubung bagi. Yang pertama itu selungkup dan kerangka pada umumnya terbuat dari besi. Yang kedua itu dapat berdiri sendiri pada lantai, pada dinding, atau dipasang dalam dinding. Yang ketiga itu di bagian papan terdapat panel atau konstruksi panel-panel logam sebagai penutup dan perlindungan dari komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, dan panel itu ditempatkan alat pelayanan atau alat ukur. Fungsi dari PHP ini yang pertama itu mengendalikan sirkuit dilakukan oleh saklar utama. Yang kedua itu melindungi sirkuit dilakukan oleh fase atau pelebur. Yang ketiga, membagi sirkuit dilakukan oleh pembagian jurusan atau kelompok. Macam-macam PHP. Menurut kebutuhannya, PHP dibedakan menjadi dua, yaitu PHP utama dan PHP subinstalasi atau PHP cabang. Menurut tegangan sumbernya, PHP dibedakan menjadi sesuai dengan tingkatan tegangan sistem, yaitu PHP tegangan rendah, PHP tegangan menengah, dan PHP tegangan tinggi. Menurut tipenya, PHP dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu PHP tertutup dan PHP. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.